Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Famela Salsabila Putri dengan NIM 1860303222033. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu tasawuf Nusantara beserta sejarahnya. Tasawuf Nusantara adalah bentuk sufisme yang berkembang di Kepulauan Indonesia, yang menggabungkan ajaran mistik Islam dengan tradisi dan budaya lokal. Tasawuf ini menekankan pencarian pengalaman spiritual dan kedekatan langsung dengan Tuhan, serta beradaptasi dengan kepercayaan dan praktik yang sudah ada sebelumnya, seperti budaya Hindu-Buddha, animisme, dan dinamisme. Tokoh-tokoh seperti Hamzah Fansuri, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Kalijaga memainkan peran penting dalam penyebaran dan pengembangan tasawuf di Nusantara. Praktik-praktik seperti zikir, rotib, maulid, pengajian, dan wirid menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan berkontribusi pada kerukunan dan kedamaian masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan tasawuf Nusantara. Yang pertama, awal kedatangan Islam. Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat para pedagang, ulama, dan sufi dari Arab, India, dan Persia. Para sufi memainkan peran penting dalam penyebaran Islam karena pendekatan mereka yang inklusif dan toleran, sehingga banyak penduduk lokal tertarik. Dan yang kedua adalah pengaruh budaya lokal. Tasawuf di Nusantara menyesuaikan diri dengan tradisi dan kepercayaan lokal, sehingga membentuk versi tasawuf yang khas. Misalnya, ada integrasi dengan budaya Hindu-Buddha yang sudah ada sebelumnya, sehingga praktik seperti zikir dan meditasi menjadi mirip dengan praktik keagamaan yang sudah dikenal. Kemudian, tokoh-tokoh tasawuf Nusantara. Yang pertama ada Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri merupakan seorang sufi besar dari Aceh yang menulis banyak puisi mendalam dan penuh makna. Ajarannya tentang wahdat al-wujud atau kesatuan wujud yang menekankan bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah manifestasi dari Tuhan. Dan yang kedua ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar adalah tokoh mistik dari Jawa yang terkenal dengan ajaran-ajarannya yang kontroversial tentang penyatuan diri dengan Tuhan. Dia menekankan pentingnya pengalaman mistik langsung dan sering dianggap memiliki pandangan berbeda dari Islam mainstream pada zamannya. Kemudian yang ketiga ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa. Dia menggunakan pendekatan kultural dan seni seperti wayang kulit dan gamelan untuk menyebarkan ajaran tasawuf. Praktik dan ritual tasawuf Nusantara. Yang pertama adalah zikir. Zikir adalah praktik untuk mengingat Allah dengan mengulang-ulang namanya atau kalimat tertentu. Sering dilakukan dalam bentuk kelompok. Yang kedua ada rotib dan maulid. Rotib dan maulid merupakan kegiatan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pembacaan syair-syair pujian dan doa. Kemudian yang ketiga ada pengajian dan wirid. Pengajian dan wirid adalah kegiatan di mana seorang guru sufi memimpin pengajian, mengajarkan dan mempraktikkan ajaran tasawuf. Tasawuf Nusantara juga dipengaruhi dalam kehidupan sosial. Tasawuf telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan budaya di Nusantara, termasuk seni, sastra, dan adat istiadat. Ajaran tasawuf juga menekankan nilai-nilai moral, kasih sayang, toleransi, dan kedamaian yang berdampak positif pada kerukunan masyarakat. Tasawuf di Nusantara menunjukkan bagaimana ajaran mistik Islam bisa menyesuaikan diri dan berkembang sesuai dengan budaya lokal, menghasilkan tradisi spiritual yang kaya dan beragam. Misalnya, kita bisa melihat bagaimana pengajian atau zikir bersama menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak tempat di Indonesia. Di beberapa daerah, seni-seni tradisional seperti wayang kulit atau tari-tarian juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan spiritual, menunjukkan bagaimana tasawuf menyatu dengan budaya lokal. Pada pengaruh budaya lokal, tasawuf di Nusantara tidak hanya menyerap unsur-unsur dari budaya Hindu-Buddha,
tetapi juga dari kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah ada sebelumnya. Ini membuat tasawuf di Nusantara lebih mudah diterima oleh masyarakat yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep spiritual seperti roh nenek moyang dan kekuatan alam. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, tasawuf juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat di Nusantara. Misalnya, banyak orang yang rutin mengikuti pengajian atau wirid untuk memperdalam spiritualitas mereka dalam acara-acara adat atau upacara tertentu. Seringkali ada unsur-unsur tasawuf seperti doa bersama atau zikir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tasawuf di Nusantara merupakan contoh bagaimana ajaran spiritual bisa beradaptasi dengan budaya lokal dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan toleran, tasawuf membantu menyebarkan Islam di Nusantara dan memperkaya tradisi spiritual yang sudah ada. Ajaran-ajaran tasawuf yang menekankan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi juga membantu menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam. Sekian sedikit penjelasan tentang tasawuf di Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.